Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, meluruskan bawa Roh Kudus gender wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ akan debat offline tuh belum ada rencana dalam pikirannya seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa ajaran saya lebih berkuasa. Roh Kudus perempuan dan Allah Bapa laki-laki itu jauh lebih berkuasa daripada ajaran-ajaran mereka. Makanya ketika ditanya apakah Bang Luga Yesus disalib, nggak penting gua ngebahas-bahas ide-ide seperti itu. Karena ide yang keluar itu adalah ide yang orang yang kami udah dapat penglihatan dia akan masuk neraka. Terus ngapain saya bahas-bahas gituan? Nggak penting. Mau Yesus disalib ide Bapak atau ide itu kan triknya Edi saja untuk menjerat orang. Pertanyaan-pertanyaan yang 11-12 yang sulit dijawab itu ide-idenya dia. Dan ide itu pun sebenarnya berasal dari Yusuf PI di panas-panasin lagi sama Edis. Jadi Edis itu nggak punya ide gitu. Bang. Jadi kembali lagi sedikit lagi bahwa Roh Kudus perempuan itu kuncinya di situ. Kenapa? Kalau Roh Kudus perempuan, maka orang akan tanya siapa suaminya Mbak, kan gitu kan? Coba kalau lo pohon, nggak mungkin ditanya siapa suamimu. Paling orang bilang lo udah gila ya, ngomong pohon sih. Tapi kalau ada cewek cantik, Mbak udah punya pacar, Mbak udah punya suami, nggak mungkin Mbak udah punya cewek, nggak mungkin. Cewek ditanya udah punya cewek, lesbi dong. Kalau perempuan ditanya, misalnya Roh Kudus lewat, ibu, mohon maaf ibu, ada apa? Saya mau numpang nanya, suami ibu siapa? Oh, maka Roh Kudus kan, suami saya adalah Allah Bapa yang menjadikan alam semesta. Oh gitu, anaknya siapa bu? Udah punya anak belum? Oh baru satu anak saya, siapa? Itu loh, Yesus Kristus loh, yang pernah bangkit dari antara orang mati. Kan jelas statusnya. Tapi kalau Roh Kudus bukan perempuan, dia misalnya sosok yang tidak berkelamin, orang akan mau tanya siapa suaminya. Paling ditanya, kamu bertiup dari selatan atau dari utara, kan gitu. Jadi kelamin itu penting, sangat penting dan terlalu penting. Kan kayak pengakuan iman rasuli aja kan, Yesus itu kan dikandung dari Roh Kudus. Yang punya kandungan itu kan pasti perempuan ya Bang Luga ya. Iya kan Bang Luga? Karena Bapak tidak pernah ada ayat maka hamil 3 bulan lah Allah Bapa dan dia sedang menunggu persalinan. Kan nggak ada ya? Nggak ada. Bang ini tadi di bawah Tapi banyak yang bilang Kudus, udin petot itu gimana Bang Luga? Ini maksudnya apa nih? Banyak sekali nih. Ini maksudnya apa nih? Udin petot yang punya akal naik bantah nabimu tuh. Banyak yang komen gitu. Gimana tuh Bang Luga udin petot itu? Tritunggal Udin Petot itu istilah yang saya berikan kepada orang-orang yang telah menghilangkan gender kalau Allah Bapa itu laki-laki, Roh Kudus perempuan. Tritunggal Tertullianus. Jadi Tritunggal Tertullianus ini kan di sekte Katolik, dan Katolik itu yang dipuja adalah ada suatu patung perempuan. Sebenarnya patung perempuan ini bukan ibunya Yesus. Kenapa patung perempuan ini begitu orang ketakutan melihat dia sehingga orang menyembah dan berdoa kepada dia? Sebenarnya itu bukan ibunya Yesus. Patung perempuan yang ada di gereja Katolik itu sebenarnya patung dari Maria Marguela. Maria Marguela itu kalau dalam Wahyu pasal 17 dikatakan dialah ibu dari segala pelacur. Jadi patung perempuan yang di gereja Katolik itu bukan ibunya Yesus. Kamu nanti baca buku The Mystery of Babylon, itu ada patung di Mesir, itu dia lagi netain anaknya.
Itulah yang disebut patung dari itu sebenarnya Maria Marguela. Maria Marguela ini adalah jenderal nomor 3 Lucifer yang tinggal di lautan Pasifik. Dialah yang sering menampakkan diri dalam penampakan Bunda Maria. Jadi sebenarnya Maria Marguela inilah yang punya ide bahwa Roh Kudus ini gendernya harus dihapus. Karena kenapa? Karena dia mau jadi istrinya Bapa. Dia mau menikahi penciptanya, yaitu Maria Marguela. Gue udah dibuang dari neraka nih, gue mau coba ngerayu Allah Bapa supaya gue jadi bininya. Maka dia menyamarlah dia sebagai Bunda Maria. Maka diangkatlah Bunda Maria Bunda Allah. Otomatis kalau Bunda Allah berarti Allah Bapa kan jadi Bapak Allah. Bunda Allah berarti bininya, istrinya Maria Marguela. Jadi sebenarnya pekerjaan juga, makanya itu gitu. Berarti sosok Maria Marguela ini dia bukan apa-apanya sebenarnya, cuma kayak mau jadi apa istilahnya, kayak mau jadi pelakor gitu apa gimana Bang? Iya, dia orang nomor 3 di kerajaan Lucifer. Nomor 1 kan Lucifer, nomor 2 kan Rosa, naga, ya kan, makanya ada dalam simbol satu bangsa naga-naga itu berarti Rosa, ya kan, kayak di Pik 2 tuh ada naga tuh. Nah itu simbol-simbol dari Rosa, itu jenderal nomor 2 Lucifer. Nah jenderal nomor 3 yang megang lautan Pasifik, dia ini setan perempuan. Dia kalau di Wahyu pasal 17 dikatakan dia adalah ibu dari segala pelacur. Dialah yang membuat pelacur. Wahyu berapa Pak? Wahyu berapa Pak? Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 3, coba kau baca. Wah, ilmu baru ini ya. Ini ya Maria Marguela ini ya. Lalu datanglah dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Pelacur besar yang tempat duduk di tempat yang banyak airnya ini, dia yang banyak airnya iya. Yes, itu dia Maria Marguela. Itulah Maria yang menyamar sebagai Bunda Maria. Oh, berarti sosok Itu jenderal nomor 3 yang diperkenalkan kayak lukisan Bunda Maria itu ternyata bukan ya Bang ya? Bukan. Nanti kamu iblis ternyata itu. Kamu nanti di Google Mystery of Babylon itu jelas sekali bahwa itu semua dewa-dewa pagan yang ada di Yunani, yang dimana dewa itu kan sebenarnya setan yang telah jatuh dari surga, menyamar jadi dewa, menyamar jadi sesembahan bangsa-bangsa. Itulah yang menyamar menjadi, makanya tidak mungkin seorang ibu Yesus nafsu banget pengen disembah. Ibunya Yesus orang polos, dia hamba Tuhan, dia Maria, dia orang baik gitu loh. Nggak mungkin seorang Maria disuruh berdoa kepada dirinya. Makanya itu bukan ibunya Yesus, dia menyamar seperti ibunya Yesus. Makanya dia minta dibawa doa, harus berdoa melalui dia, salam Maria, harus berdoa melalui dia. Siapa dia harus pakai perantara dia. Itu bukan ibunya Yesus, tapi itu adalah Maria Marguela. Nanti bisa baca kesaksiannya di Sekolah Rahasia Lucifer, bukunya Mukendi. Mukendi adalah mantan dukun nomor 1. Mantan dukun nomor 1 di Afrika yang telah bertobat menjadi penginjil. Jadi waktu itu dia cerita bahwa ketika dia masih kerja sama Lucifer, dia kerja sama bareng sama Rosa sama Maria Marguela. Jadi dulu tuh temannya Mukendi, Rosa sama Maria Marguela. Makanya dia tahu dia yang patung yang ada di gereja yang ada Bunda Maria itu adalah Maria Marguela. Mukendi yang bilang itu bukan ibunya Yesus. Jadi masuk akal. Makanya dia pengen disembah, pengen dibikin patungnya. Makanya kan di Wahyu pasal 13 kan dikatakan binatang dan patungnya. Barang siapa binatang dan patungnya. Kenapa harus ada patungnya? Nah, binatang itu adalah Maria Marguela, itu jenderal nomor 3 Lucifer, dan patungnya itu yaitulah patung yang berada di dalam gereja itu. Dialah biang kerok dari penghilangan gender Roh Kudus perempuan. Dia penyebab utama. Jadi bukan Tertullianus. Tertullianus itu cuma alat. Tertullianus itu ibarat kata cuma pemikir yang diilhami oleh Maria Marguela sehingga dia membuat rumusan Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan dari Tuhan. Tritunggal yang benar itu yang punya saya. Wajar saya sudah duduk di 24 tua-tua, udah ring 1. Wajar saya membuat suatu ajaran yang memang menguntungkan kerajaan bos saya, yaitu Roh Kudus perempuan, Allah Bapa laki-laki, Yesus anak satu-satunya. Kalau Roh Kudus istri Bapa, pasti Roh Kudus Tuhan. Nggak mungkin malaikat nikah sama Tuhan. Nggak mungkin manusia nikah sama Tuhan. Orang menikah tuh selevel, nggak mungkin dong. Misalnya
ada menikah manusia dengan monyet, kan nggak selevel. Manusia menikah dengan kucing, nggak mungkin. Yang menikah itu harus sepadan, selevel. Kenapa Roh Kudus bisa menikah dengan Bapak? Ya selevel. Kenapa? Levelnya di mana? Bapak nggak punya rahim, Roh Kudus punya rahim. Berarti Bapak nggak bisa hamil, Roh Kudus bisa hamil. Makanya Roh Kudus dan Bapak itu Tuhan. Yang satu cowok, yang satu cewek. Nah, jadi Tuhan cowok, Tuhan cewek ini adalah pondasi yang terkuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita nggak pegang ini, udah selesai. Kita diobok-obok doang, diombang-ambing seperti Joshua oboknya, diobok-obok, ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Kira-kira Ya, seperti tapi itu. memang sulit ya Bang Luga ya. Kalau zaman sekarang apalagi kan banyak sekali gereja. Tapi mereka itu nggak pernah, bentar. Bang Luga aku mute dulu biar nggak doubling ya. Nanti pas Bang Luga bicara aku buka mic-nya. Jadi memang zaman sekarang tuh bingung gitu. Kalau kita mau lihat pengajaran Bang Luga secara doktrin itu kayak nggak, mereka pasti nolak gitu. Walaupun secara pengakuan iman rasuli Yesus dikandung dari Roh Kudus. Bang Luga bilang Roh Kudus itu memang harus perempuan. Terus Maria Marguela ini pun juga masih banyak sekali yang nggak paham gitu loh. Maria Marguela itu siapa, Mukendi itu siapa, terus siapa Rosa tadi itu ya juga itu siapa gitu. Ini gini Bang Luga, kalau yang katanya patung-patung yang beredar itu sebenarnya wujudnya Maria Marguela ya. Tapi yang saya tanya ini semasa Yesus hidup, Yesus lahir, Yesus diasuh gitu kan semasa dari bayi kan kemanusiaannya kan diasuh gitu. Itu yang asuh sosok Bunda Maria asli atau sosok Maria Marguela Bang Luga? Maria asli dong. Kan Yesus kan dilahirkan oleh Bunda Maria, ibu angkatnya dia. Dia diasuh sama Maria beneran. Maka ketika Yesus pun sudah besar, Yesus tidak pernah memperlakukan Maria sebagai orang tuanya. Karena kenapa? Yesus merasa saya yang ciptain kamu, kenapa saya harus menghormati kamu? Yesus hanya memberikan penghormatan tertinggi kepada Roh Kudus. Dalam Lukas pasal 12 dikatakan, barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa mengucapkan perkataan yang menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Begitu kejam, begitu dahsyatnya. Mencolek Roh Kudus sedikit aja langsung gak diampuni maupun di dunia dan di akhirat. Tapi menghujat Yesus masih diampuni. Nah, begitu besarnya penghormatan Yesus kepada sosok yang namanya Roh Kudus. Masuk akal lah kalau Roh Kudus itu adalah ibunya. Dan memang seperti kata Bang Boto kemarin kan ada Injil Gnostik yang tidak dikanon dan itu menjelaskan Roh Kudus sebagai bunda. Ada. Seperti Injil Thomas, Injil itu dikanon oleh Katolik. Kenapa Katolik merasa mengkanonkan? Loh, Katolik kan cuma organisasi. Nggak ada bedanya lo bikin ormas, misalnya ormas paguyuban orang-orang Batak misalnya. Itu sama. Gereja itu kan organisasi. Tapi isinya yang penting, yaitu Injil-Injil itu ada hak apa? Gereja Katolik mengkanon kitab suci, udah jago, ya kan? Nah, jadi makanya kami nabi-nabi dan rasul-rasul muncul tampil ke permukaan. Sekarang lo mengatakan Injil Gnostik nggak masuk di kanon, lo pertanggungjawabkan sekarang. Dan mau ke sidang atau ke konsili itu bisa. Coba lo bikin ini nggak masuk, lo pertanggungjawabkan sekarang. Atau kita bikin debat dengan orang Katolik, ya kan? Iya, terus Injil yang nggak dipakai itu gimana Bang Luga? Kan mereka hanya milih-milih sendiri gitu. Nah, makanya saya perlu. Kenapa Roh Kudus perempuan itu ada di Injil mana? Ada nggak Roh Kudus perempuan ada di Injil? Misalnya gini, oh ada, di mana di Injil Thomas? Coba gue periksa, gue baca. Ini nggak ada yang bertentangan nih. Ini kenapa nggak lo masukin? Aduh, saya waktu itu bini muda saya melarang, tolonglah jangan dimasukkan Injil yang itu. Karena dia ketika dia berdukun dapat mandat dari Maria Marguela, tolong Injil yang itu jangan dimasukin karena itu Injil itu menjelaskan Roh Kudus ibu. Nah, ini harus dibawa ke permukaan. Nggak boleh lo. Dulu mungkin lo nggak ada yang berani menghakimi lo karena lo kan mayoritas di zaman dulu di abad ketiga, abad keempat. Siapa yang bisa lawan Katolik? Lo menentang sedikit ajaran Katolik lo dibunuh kan, banyak tuh cerita-cerita sejarah kan yang menentang ajaran Katolik dibunuh kan. Nah, sekarang lo nggak bisa karena di Indonesia ini mayoritas Kristen
di kalangan Kristen itu jumlah Katolik 8 juta, jumlah Kristen 20 juta, lebih banyak kita. Jadi kita berhak untuk menginterogasi mereka, kenapa Injil-Injil kau dihilangkan. Nah begitu, makanya sekarang Katolik udah ketar-ketir. Nih bakal saya buka ke permukaan semua itu Injil-Injil yang dulu pernah dibilang di kanon nggak dimasukin tuh alasannya apa. Nah gitu, dan itu nanti akan saya riset gitu, akan saya bikin tim riset nih, coba kalian periksa nih mana aja nih kira-kira yang nggak perlu diinikan, nggak di kanon tapi dibilangnya yang bidat-bidat, jangan mau bidat-bidatin aja kau gitu. Sekarang aku pertanggungjawabkan. Nah makanya kan ketar-ketir semua orang Katolik di seluruh dunia gara-gara Roh Kudus Ibu. Ketar-ketir lah. Mana lagi Bang mereka? Ini aku mau nyapa dulu, mungkin ini dari Kristen. Denok. Pergi dia Bang Luga. Yang Kristen yang mau naik silakan ya. Ini mumpung ada Bang Luga ini ya. Kenapa mereka tidak akan bisa melawan saya? Mereka sudah kalah pamor, mereka tidak bisa debat terbuka. Jadi saya udah keburu terkenal, jadi mereka juga mau lawan saya susah. Mau nyerangnya dari mana? Mereka juga semua penakut. Jadi oke lah, dulu mereka besar, tentu pemberani kan. Sekarang beda, 180 derajat. Mereka sekarang jadi pecundang, jadi penakut, ya kan? Kayak si Edis. Edis kan bisa dibilang babunya Katolik. Ya gimana? Ya, Bang, ini Bang Luga ini kan sering bolak-balik ke surga, ya kan? Katanya Bang Luga kan gitu tuh ya. Bahkan banyak yang Bang Luga itu udah tahu gitu ya. Yang lain belum tahu, Bang Luga udah tahu gitu. Kenapa Bang Luga nggak nggak dapat wahyu atau gimana? Kok nggak ada tulisan-tulisan sebagaimana kayak Paulus menulis banyaknya kitab di Perjanjian Baru gitu? Bang Luga kenapa nggak ada wahyu yang dituliskan juga nih dari Bang Luga? Saya kan lagi ingin meluncurkan buku Moma Roh Kudus. Apa itu? Itu buku terbaru saya, Moma Roh Kudus. Artinya adalah Mama Roh Kudus. Jadi itu nanti saya tulis di situ banyak kesaksian-kesaksian tentang kisah-kisah yang penglihatan maupun mimpi ataupun dibawa ke sorga, itu ada saya tulis di buku itu. Dan di dalam penglihatan yang terakhir memang bukan saya yang dapat penglihatan. Itu saya duduk di atas tahta bermahkota dikawal oleh 1000 dan Edis di hadapan saya. Edis, Sopiatul, Bom itu disalib sampai nangis darah. Mereka nangis darah gitu, dan mereka minta ampun berteriak-teriak karena mereka sudah menyesal sekali menolak Luga sebagai nabi. Covernya yang diakui itu Luga ya? Apa? Covernya, gambarnya itu yang aku kirim ke itu, yang dikirim itu. Iya. Enggak salah satunya aja itu. Kalau mau Roh Kudus covernya seorang perempuan cantik. Enggak, yang Luga lagi duduk di tahta Bapak itu. Iya, nanti mungkin salah satu buku yang lain itu. Iya, salah satunya. Di dulu Bang Arif. Ya, silakan. Penin Suki. Pensuki Kristen. Pergi. Ini memang sungguh-sungguh bikin ini ya, bikin ngeri ya. Kalau Bang Luga udah naik komal nih, Kristen ini terguncang banget. Mereka mau naik ini malu, mereka minder, takut ini. Soalnya mereka bingung mau membantah narasinya Bang Luga itu, bantahnya pakai apa ya kan? Bantahnya pakai apa gitu. Tapi memang sampai sekarang nggak pernah ada yang bisa mengalahkan ya Bang Luga ya. Statement Bang Luga itu, narasinya yang Roh Kudus itu wanita, itu nggak ada yang bisa ngalahin ya Bang. Mic-nya Bang Luga. Itu ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Ini sebenarnya kalimat yang sangat jelas terang benderang ini. Ini bukan kalimat ambigu. Laki-laki diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Apa masih perlu diterjemahkan kalau ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu laki-laki? Hanya orang yang dulu matematikanya dapat 3, bahasa Indonesianya dapat 1, itulah pasti nggak ngerti ayat ini. Puji Tuhan, waktu saya masih sekolah SMP SMA,
ya saya masih termasuk salah satu murid yang paling pintar di kelas. Saya di SMP aja saya udah ngomong di depan, udah ngajarin buat anak-anak murid saya sebagai asisten guru. Saya ngajar, kamu ini Bugono begini Bugono. Saya udah jadi pengajar walaupun saya jadi murid. Jadi kalau dibilang laki-laki dan perempuan adalah gambar Allah, berarti artinya bahwa Tuhan itu gambarnya laki-laki dan perempuan. Mau bantah pakai apa? Oh, itu yang diciptakan duluan laki-laki. Tuhan itu tidak bergambar. Loh, Tuhan aja mengaku dia punya gambar, kok Allah itu roh. Roh itu bisa digambarkan. Roh itu ada jenis kelaminnya. Coba misalnya kalau ada orang meninggal, dia pergi ke surga. Tuhan ngenalin nggak kalau dia cowok atau cewek? Padahal badannya udah di bumi kan. Tetap aja bentuk roh itu tetap seperti tubuhnya. Jadi roh itu tetap ada kelaminnya. Iya kan? Kalau misalnya meninggal masuk neraka, di neraka dia apa tidak berkelamin? Tetap. Karena roh dan tubuh itu gambarnya sama. Gambar tubuh misalnya cowok, ya gambar rohnya juga cowok, sama. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan bahwa roh itu tidak ada gambarnya. Justru gambar roh itu ya seperti badannya, tubuhnya. Begitu. Jadi ini nggak bisa dibantah oleh Katolik maupun Oneness. Makanya Katolik maupun Oneness hanya tinggal menghitung hari. Hanya tinggal menghitung hari. Dan saya kan di Titanium kan makin hari kan makin banyak banget yang bertambah-tambah jemaat maupun donatur. Makanya saya juga udah makin Pengikutnya makin banyak ya Bang Luga ya. Oh iya dong. Bahe Joyo. Bahe Joyo. Pencet apa gimana nih Bahe Joyo ini? Pencet kayaknya ya. Wajarlah kalau Nabi Luga sekarang nabi. Wajar katanya. Wajarnya kenapa? Loh, saya dapat pewahyuan bahwa Roh Kudus itu perempuan. Bukankah itu suatu wahyu yang luar biasa? Daripada kita ngomongin ajaran sepanjang masa ajaran, tapi kita tidak pernah menyentuh bahwa Tuhan itu laki apa perempuan. Bukankah itu suatu pewahyuan, dan wahyu itu kan nabi, disampaikan oleh nabi. Apakah ada pengajar-pengajar, pendeta-pendeta yang mengajarkan Roh Kudus perempuan? Kan jarang. Nah, kalau saya dipakai Tuhan untuk mengekspos, membesarkan, tentu saya nabi dan rasul. Karena mengajarkan Roh Kudus perempuan itu sebenarnya pekerjaan seorang rasul. Rasul itu kan pekerjaan utamanya adalah meletakkan pengajaran dasar gereja, menghancurkan pondasi lama, membuat pondasi yang baru. Maka habis dibangun pondasinya, maka yang di atasnya seperti pendeta, pengajar, penginjil boleh bekerja, tapi pondasinya harus Roh Kudus perempuan. Sayalah sebagai rasul meletakkan dulu pondasinya nih. Kita kan kalau mau bangun rumah kan bangun pondasi dulu. Nggak mungkin bangun rumah langsung bangun atap, nanti jatuh atapnya. Atau bangun tiang. Nah, pondasinya adalah Allah Bapa laki-laki, Roh Kudus perempuan. Nah, kalian mau bikin ajaran, yuk saling mencintai, saling mengasihi, jangan saling membunuh, ya terserah kalian. Tapi dasar ajarannya adalah laki-laki dan perempuan itu. Karena kalau tidak dari situ ya susah kita menemukan siapa Yesus. Karena Yesus ngaku anak Allah. Kalau orang ngaku anak Allah, maka yang ditanya adalah begini. Siapa kedua orang tuamu? Nah kan begitu. Saya anak konglomerat. Kau anak siapa rupanya? Siapa? Ya kan gitu kan? Bapaknya siapa, mamanya siapa? Nggak mungkin ditanya siapa tantemu, siapa opungmu. Enggak, pasti ditanya kamu anak Allah, benar, serius? Iya, saya anak Allah, kata Yesus. Maka pertanyaan yang harus kita lanjutkan adalah bukan langsung tanya ajarannya. Siapa kedua orang tuamu? Mama sama bapak siapa? Maka Yesus akan menjawab, Bapakku adalah Allah Bapa, ibuku adalah Roh Kudus. Kenapa tidak Maria? Loh, kalau Yesus mengaku Maria mamanya, lah Maria aja meninggal kok. Maria nggak semulia Yesus kok. Yesus bangkit naik ke sorga, Maria meninggal dikubur. Masa orang tuanya dikubur, anaknya main-main naik aja ke atas? Nggak mungkin Maria mamanya. Mama itu pasti lebih mulia daripada anaknya. Makanya mamanya adalah Roh Kudus, bapaknya di langit, mama di langit. Bapak surga, mama surga. Bukannya bapak surga, mama meninggal di dalam tanah. Maria itu udah meninggal, dia udah di dalam tanah, nggak pantas dia jadi ibunya Yesus, begitu. Bang Luga, kan kalau Maria Magdalena itu kan ingin menyingkirkan
eh, ibunya Yesus ya, Roh Kudus ya kan, Maria Betul. Magdalena itu kan. Nah, Betul. pengen jadi istrinya Bapak kan gitu. Terus kalau penerusnya Bapak ini berarti kan anaknya Bapak, yaitu Yesus kan Bang. Jadi ada nggak wanita di kalangan Lucifer juga yang seperti Maria Marguela itu kepengen jadi istrinya Yesus gitu, ada nggak Bang? Karena kan tahu nih Yesus penerusnya Bapak nih. Betul. Banyak Gimana? cewek-cewek setan tuh banyak. Kan malaikat-malaikat perempuan tuh banyak. Mereka ketika dilempar ke bumi kan menjadi iblis, mereka menjadi setan. Tapi posisi mereka tuh perempuan, seperti Lucifer. Lucifer kan istrinya namanya Diana. Itu juga perempuan Ya. setan juga, setan perempuan. Nah, kalau istrinya Yesus ya itu ya memang nggak terlalu spesifik ya. Ya memang salah satu dari 10 besar dari Lucifer punya jenderal. Salah satunya Maria Marguela. Ya kalau yang lain memang aku belum tahu pasti kalau Rosa ini naga apa cowok apa cewek gitu kan. Tapi yang paling yang kita tahu adalah Maria Marguela, kan dari namanya udah jelas Maria itu nama perempuan. Nah kalau untuk Yesus ya karena Yesus ini kan sifat pernikahannya kan tidak pernikahan fisik, pernikahannya dengan mempelai Kristus, gereja. Jadi sifatnya mereka itu roh gitu kan. Tapi kalau dibilang apakah ada yang ingin menjadi juga istrinya Yesus, ya dengan penipuan-penipuan seperti itu. Ada juga gitu ya. Misalnya dia ada pasti gitu, cuma nggak terlalu dikorek semuanya lah. Mungkin nanti ada beberapa nabi lagi nanti yang akan muncul yang akan mengorek hal-hal itu, atau itu nanti bisa mungkin dijelaskan ketika kita di surga. Tapi Ya, yang memang yang penting mungkin juga. satu waktu nanti Bang Luga dapat penglihatan tentang itu mungkin ya Bang Luga ya. Ya betul. Jadi yang pasti yang mau jadi penggantinya Bunda Roh Kudus ini adalah tanda kutip Bunda Maria Marguela. Bunda Maria Marguela juga kalau wujud aslinya, waduh, cantiknya minta ampun. Tapi itu cuma sementara doang. Ketika dia tampilannya cantiknya bukan main, sama kayak Nyai Roro Kidul. Kan Nyai Roro Kidul kan cantik banget, tapi pas aslinya, keluar semua itu taring itu. Jadi mereka hanya bisa cantik dalam tempo sekian. Dasar mereka udah rusak gitu loh. Jadi Lucifer itu punya kuasa memberikan mereka kecantikan yang luar biasa, tapi itu pun berubah-ubah, nggak menetap dia seperti itu. Karena waktu itu ada ketika Mary Catherine Baxter dibawa ke neraka, di neraka itu ada kumpulan wanita yang luar biasa cantiknya, lebih cantik dari wanita di bumi. Di neraka Tapi mereka itu adalah setan-setan. Iya, di neraka. Itu nanti kamu bisa baca di 40 hari di alam maut, di buku di Google. Itu ada perempuan nyamar menjadi wanita-wanita cantik untuk menggoda wanita-wanita di bumi, laki-laki di bumi seperti itu. Berarti ada kemungkinan juga Yesus ini pun kemungkinan akan digoda oleh Lucifer yang ingin menggantikan perannya penerusnya gitu ya, karena kan penerusnya Bapak Gereja. Yesus. Betul. Iya, pasti ada. Pasti ada ya. Nah, kalau di Katolik kan yang dihantam, kalau yang di Katolik kan dihantam kan Allah Bapa kan. Bunda Maria pengen jadi istrinya Bapa. Ya kan? Makanya dibilang Bunda Allah kan. Bunda Allah ya, Maria Bunda Allah doakanlah kami. Nah, kalau gitu Bunda Allah kan berarti kan istrinya Allah dong. Namanya udah Bunda Allah, pasti istrinya Allah. Ternyata si Maria Bunda Allah ini sebenarnya bukan ibunya Yesus. Ternyata Maria Marguela itu. Jadi tetap semua di dunia ini maupun ketuhanan maupun dunia malaikat tuh orientasinya sebenarnya ujung-ujungnya seksual. Karena seksual itu adalah hubungan yang terpuncak kan. Makanya Lucifer pun jatuh ke bumi salah satunya gara-gara seksual. Karena kan di sorga kan malaikat kan nggak diboleh nikah kan. Aduh pengen kawin nih kata Lucifer. Lalu ngobrol lah sama pasukannya kan sepertiga malaikat. Gimana nih? Aku nih pengen kawin. Kalau di sorga kan kita nggak bisa kawin. Gimana kalau kita mau berontak aja melawan Tuhan? Di bumi kan banyak cewek cantik. Sepertiga jenderal-jenderalnya bilang 100 orang kan. Oke, gue juga pengen ikut lo dah. Yaudah, semua kerahkan pasukan kita tarik sepertiga malaikat-malaikat. Udah, sepertiga malaikat yang jatuh ke bumi itu semua kawin semua. Makanya ada istilah ibu dari segala pelacur.
Mereka Iya, iya. melakukan hubungan seperti itu sebagai bentuk percabulan gitu loh. Jadi makanya sebenarnya orientasinya seperti, nah kalau orang Kristen di sorga, khusus dalam tingkat-tingkat tertentu yang disebut mempelai, itu seperti perempuan dia. Walaupun dia laki-laki, tapi di mata Tuhan gereja itu seperti perempuan. Itulah yang nanti menjadi istrinya Yesus. Tapi itu juga mau dinikahin sama Lucifer dalam bentuk pemain microchip. Microchip ini kan alat untuk ini kayak orang nikah. Jadi kalau Yesus nikah sama gereja, maka Lucifer pun pengen kawin sama umatnya yang di bumi. Yaitu siapa? Ya, mereka lah yang tidak beriman. Jadi mereka, Lucifer juga pengen mengawini mereka dalam bentuk pemasangan microchip. Karena kalau pemasangan microchip itu DNA Lucifer udah masuk, itu kayak seperti Lucifer nikah sama umatnya di bumi. Jadi semua tetap pengen nikah. Nggak sorga, nggak malaikat, nggak spesies manusia, binatang, semua tuh nikah, kawin. Kok apanya Tuhan pun juga gitu ya. Tuhannya Bang Luga tadi juga gitu kan. Karena lo Tadi juga gitu kan. bukan Tuhannya Bang Luga begitu. Memang Tuhan sebelum ada malaikat ya Tuhan itu kawin di sorga. Sebelum ada malaikat, sebelum ada manusia, ya memang mereka hidup bercinta kan. Bagaimana seorang ingin berbahagia kalau nggak ada istrinya? Bisa nggak laki-laki berbahagia? Tapi dia berbahagia sendiri gitu. Ih, aku berbahagia gitu. Berbahagia itu kan karena ada yang dicintai. I love you my darling, maka timbullah rasa bahagia. Ini kan harus ada sosoknya. Siapa sosoknya? Ya kalau Bapak sosoknya Roh Kudus. I love you Holy Spirit, kata Bapak I love you too. Selesai pacaran mereka, bercinta, selesai kan gitu. Maka hidup mereka bahagia, bertahan selama-lamanya karena cinta itu kekal. Makanya mereka harus bercinta untuk bahagia dan hidup kekal. Karena di dalam cinta itu ada kekuatan. Cinta itu kalau kata Amsal bilang, kata Kidung Agung, cinta itu kuat seperti maut. Cinta itu kan kekuatan. Itulah yang membuat langit dan bumi diciptakan karena cinta itu. Kalau nggak ada cinta, kita nggak ada kekuatan, bengong aja, bengong, ngopi, nggak ada gairah. Tapi kalau udah perempuan lewat, langsung mau bawa parang kan. Siapa nih nyolek nih? Gua yang akan jadi semua jadi pahlawan kan gitu kan. Tapi kalau nggak ada perempuan, semua pada ngerokok, ujung-ujungnya mabuk, ujung-ujungnya narkoba. Iya, Bang Luga juga ini kan masih ini ya, sama calon istri. Rencana nikah tahun berapa jadinya Bang Luga ini? Penasaran nih sama istrinya Bang Luga. Rencana saya udah mau ngelamar dia mungkin bulan depan. Jadi Wow. mungkin dipercepat lah harinya. Pengen juga dong bisa hadir di pernikahan nabinya Kristen ya. Boleh. Kan saya pasti nikahnya di Surabaya kan. Oh iya, deket. Tapi kalau diundang, kalaupun Bang Luga berkenan ngundang gitu kan. Aku pasti undang. Banyak yang saya mengundang dari teman-teman Muslim kok. Iya, ini pasti fans-fansnya Bang Luga ini patah hati ya, Bunda Aulia ya. Dan fansnya Bang Luga ini pasti patah hati nih. Siapa wanita yang beruntung jadi istrinya Nabi Luga ini, nabinya Oten ini, nabi kita nih. Siapa yang Jadi patah hati dunia. Iya, sebentar Bang Luga, ini aku sapa dulu, ada yang baru naik. Tunar, Pak Tunar. Pak Tunar. Pak Tunar. Pencet kan? Pak Tunar, pencet Pak. Turunin aja deh. Ya Bang Bayu, assalamualaikum Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Ya, Bang dengar Bayu. Abang Luga ini Mbak ya, di saya keinget, mohon maaf ini, keinget waktu saya kalau lagi ngeganja dulu, lagi nyimeng dulu gitu loh. Jadi menghayalan sana kemari, ilmu terlalu tinggi gitu loh. Kayak gitu hayalannya. Tuhan itu kawin, Tuhan itu begini, kita harus begini gitu. Jadi ilmu terlalu tinggi gitu. Kayak gitu, bawaannya gitu loh. Oke, Waduh. saya jawab. Kenapa Indonesia ini Kristen minoritas? Kenapa minoritas? Jawabnya karena nggak ada yang berani mengatakan Roh Kudus perempuan. Kenapa Kristen di Indonesia ini tuh banyakan gembel? Karena dia tidak mau mendengarkan nabi-nabi. Seperti contohnya si Bayu.
Lihat, Indonesia kan minoritas kan? Kenapa minoritas? Karena tidak ada wahyu. Tetapi ketika saya mengajarkan Roh Kudus perempuan, oh itu berat. Nah, kalau orang kayak si Bayu ini cuma orang iri hati karena agama yang dia jual nggak laku-laku, dijual ke Islam nggak laku, malah si Edis di Amerika dijual ke dunia goib juga nggak laku. Jadi Dia sudah mualaf juga. wajarlah saya. Bang Bayunya masuk Islam, Bang Luga. Sudah mualaf itu. Oh, udah masuk Iya. Islam. Mualaf Oke. sudah. Iya. Nah, jadi artinya ya kalau dia udah mualaf kan ya bahwa udah berarti imanilah agamamu yang kau sekarang. Gak usah kau usik-usik. Ini kan kami obrolan di kalangan kekristenan, ya kan gitu. Jadi makanya orang-orang Kristen kayak si Bom Bom, ya kan, kayak si Edi sudah viral tetap aja masih gembel loh di Amerika loh. Lihat penampilannya, masih pakai kaos, masih pakai sempak. Nggak ada yang berubah dari diri dia. Dibikin kayak studionya raksasa, tetapi memang nggak akan mau orang mendanai orang seperti ini. Kalaupun dikasih kayak Edi, paling dikasih uang permen aja, ongkos daripada nggak makan, ya kan. Padahal udah viral mewakili katanya Kristen Protestan, tapi tetap aja hidup susah deh mereka. Jadi artinya mengajarkan ajaran Tritunggalnya Edis itu tidak membuat orang diberkati. Tapi kalau Luga Tambunan lo lihat, ya kan, melanglang buana ke sana kemari, ya kan, berdakwah, nginjil, ya kan, bahagia gitu. Silakan yang lain. Iya, yang Kristen gak berani naik nih Bang Luga. Naik ini Bang. Begini. Jangan bilang Luga udah punya berapa mobil. Jangan bilang Luga duitnya udah berapa. Tapi tanyalah, lo bisa nggak bantah Roh Kudus perempuan? Nggak bisa. Ayatnya ada kok. Firman itu lebih mahal daripada mobil. Firman itu lebih mahal daripada duit. Ada waktunya saya berduit. Ada. Tenang, santai aja. Gitu loh. Seseorang kalau dia memang orang pintar, kalau kalian ya belajar tentang bagaimana cara menghasilkan kekayaan, siapa tuh yang ngomong tuh? Siapa tuh kayak model Timothy Ronald? Itu bukan ada pada modal, itu ada pada otak. Otak itu yang akan menghasilkan uang. Jadi ngapain kalian pusing? Kalian bantah dulu Roh Kudus itu laki apa perempuan. Kalau kalian nggak bisa bantah, ya wajarlah kalian hidup dalam kemiskinan. Nah, Tapi saya salutnya sama Lai Luga ini, tidak ada satu pendeta pun yang mengajak Lai Luga untuk berdiskusi mengenai pertanggungjawaban bahwa statement Lai Luga ini bahwa mengatakan Roh Kudus itu perempuan. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Pendeta di seluruh Indonesia yang mengajak Bang Luga untuk membuktikan bagaimana mengkaji bahwa Lai Luga berani mengatakan bahwa Roh Kudus itu perempuan gitu loh. Enggak. Bang Luga kepentar. Wah, ketombak ini Bang Luga ini. Tombak Bang Luganya, Bang Bayu. Dikasih lihat mobil Rolls Royce kok malah hilang. Naik lagi Bro Luga. Ini tampilannya gimana nih biar bisa jelas kelihatan ini Bang? Oh bisa. Nah, Nah. Apa ini Bang Luga? Kayak gini ya gambarannya ya. Ya, Luga sedang duduk di tahta Bapak katanya itu. nah coba hubungannya sama channel mualaf apa ini Ustaz Arif? Hubungannya Semakin ya, banyak yang mualaf. semakin banyak yang mualaf ya. Jadi buat saudara-saudaraku ini tadi ada yang typing ya di bawah ya, hati-hati ya, terima kasih sudah diingatkan karena memang nanti semua itu akan dipertanggungjawabkan. Tapi kenapa kita membiarkan dia bernarasi, kita bertanya? Ya memang itulah salah satu bentuk diskusi kita. Sebenarnya kita tidak sedang mengajak orang Islam untuk ikut ke mereka. Oh jelas enggak.
Islam kan jelas ya Kang Dito ya, untuk orang-orang yang berakal. Betul. Jadi setiap narasi pun yang ditampilkan Bang Luga itu nanti yang ada malah Kristen yang memang benar-benar Kristen. Mereka akan semakin penasaran dengan imannya mereka sendiri. Mereka cari tahu kenapa sih kok agamaku sampai dibikin kayak begini. Mereka cari tahu. Dulu aku pun pernah jadi bingung karena gerejaku dengan gereja temanku kok beda kitabnya. Kok ada revisi? Nama Tuhan kok diganti? Itu gereja YHS ya. Nama Tuhan kok diganti dan doktrin kok berbeda. Dari situ saya cari kebenaran. Ini yang benar yang mana gitu. Jadi sebenarnya kalau hal-hal kayak gini kita pertontonkan, kita yang muslim ini nggak usah takut. Ya, karena memang narasi-narasi pun juga semakin dia bernarasi seperti apapun, yang ada semakin banyak yang mualaf ya Kang Dito ya. Betul. Semakin banyak yang mualaf. Iya, Itu kami hanya ingin menunjukkan bahwa itulah wajah kekristenan. Walaupun di Komal Muslim sering cakar-cakaran antar denom, itu kami ingin menunjukkan seperti itu. Kalau Islam kan sudah final, nggak ada. Tapi kalau kekristenan tiap hari ketika saya buka Komal pasti ada empat pemahaman berbeda. Itu menunjukkan bahwa kekristenan itu sampai mulai dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih belum final tentang konsep ketuhanannya. Apalagi sekarang yang sedang viral menjadi trending topik tentang fenomena yang ini ya, yang sangat tentang penyaliban. Itu kan sangat sensitif itu. Betul. Langsung menusuk ke jantung kekristenan itu. Iya, Betul, kehendak betul. siapa? Kehendak iblis, kehendak Bapak kan gitu Bang Bayu kan ya. Betul. Jadi di dalam kekristenan itu Pak Ustadz, itu yang selalu diagung-agungkan oleh pendeta itu kalau kita baru coba renungkan, kita harus renungkan pengorbanan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela disalibkan, dia rela disiksa untuk menebus dosa-dosa kita. Pantas sekali. Bagi Pantas sekali kau niruin pendetamu. Ayo. Tapi bener gitu Bang Bayu, bener itu. Itu biasanya sambil nangis-nangis ya Bang ya dengerinnya ya. itu Gitu tuh. Deta banget. Bahkan mulai dari kemarin itu ya teman-teman ya, mulai dari 2 hari yang lalu pendeta-pendeta besar itu sudah juga boleh angkat bicara kan terkait dengan polemik yang terjadi di dunia TikTok gitu kan. Pendeta Esra Soru, Melatok juga ikut bersuara. Namun pemahamannya walaupun beliau itu sarjana teologi S3 gitu, pemahamannya tetap berbeda-beda. Malah bulat, muter-muter ketika menjelaskan. Ditanya oleh wartawan kan kemarin itu oleh hostnya itu, siapa menurut Pak Pendeta Romo ya semalam itu yang ditampilin di Komal. Ya, Romo. Iya. Tanyanya ke barat, jawabannya muter-muter ke selatan, ke timur, ke utara gitu. Nggak langsung fokus langsung ke finalnya, nggak ada. Jadi itulah wajah kekristenan. Lanjut. Ya, kalau momennya sebenarnya sih kita para mukallaf ya. Kalau yang mukallaf kan saya, terus apa lagi? Nggak tahu, Dinda Natali udah berapa lama mukallafnya? Kalau udah lebih dari 5 tahun? Udah lebih. Kalau lebih udah mukallaf. Nah, yang baru-baru ini kalau menyimak yang lagi trending topik ya, bahwa penyaliban karya iblis atau Bapak, kita perlu buka nih yang belajar arkeolog. Ada yang belajar arkeolog, ternyata teori mitos. Yesus itu mitos. Dari pemahaman arkeolog. Kalau itu kita bongkar sekalian, habis ini otentiknya, serius. Nanti aja kita mau buka kalau sudah di rating trending topiknya sudah di puncak, saya coba bawa itu ngeri. Kalau kita buka dari beberapa kacamata arkeolog, ini orangnya nggak sembarangan yang membuat buku dan merepresentasikan. Hilang-hilang ya suaranya Kang Dito. Nah, kalau kita bongkar itu selesai. Selesai, Kristen Indonesia selesai. Tapi mohon maaf, saya nggak mau nolong. Saya hanya menjanjikan kalau nanti sudah top viral, udah benar-benar trending topiknya udah nggak ada batas gitu ya.
maka itu nanti kita akan angkat Yesus itu fiktif. Wah, itu gimana coba? Tapi itu pertanyaan Kalau ya, Kang kemarin Dito ya. sempat Tapi pertanyaan ya itu ya. Yesus mitos pertanyaan Iya. ya. Teori mitos dari para pakar teori. arkeolog. Teori mitos. Jadi ada beberapa arkeolog yang dengan pendapat dan bukunya, dan itu era masa Protestan belum ada. Protestan belum ada, masih di zaman Katolik ya. Itu goncangan psikis. Jadi religion Yesus itu kan dikenal di Europe Jesus Christ. Sementara huruf kapital G itu baru abad 16. Dari mana mereka paham Jesus Christ ada? Orang hurufnya aja baru ditemukan abad 16. Itu salah satunya ya. Ini mengarah kepada prinsipal akademis. Kalau ada yang rekam, Kang Dito udah mulai menghujat Yesus fiktif. Enggak. Saya mantan Katolik. Yang saya ketahui Yeshua HaMasyiah itu yang disebut Isa Al-Masih. Karena Bible-nya ada. Pemahaman dulu orang Katolik maupun Protestan, Yesus itu ya Isa. Itu literatur ya. Kalau tanpa literatur saya nggak tahu. Di abad sekarang, terutama generasi Gen Z, banyak yang nggak tahu kalau kita punya histori Bible itu mengeluarkan Yesus. Yesus itu Isa. Jadi kita memperkenalkan kepada Gen Z ini agak sulit kalau seperti contoh apologet Kristen yang baru muda-muda umur belasan tahun, 20 tahun. Mereka nggak ngerti, mereka nggak paham perjalanan Bible revisian itu. Tadi yang ditampilkan Nina Natali kan ada tuh, King Cloud. Kita kan bisa ngelihatnya dari situ. Oh, sebelum kita lahir, tahun 1863, 1869, itu ada yang menerjemahkan seperti tadi. Nah, poinnya di sana. Ini keilmuan yang kita bahas, bukan kita hanya omong kosong mengatakan Yesus itu fiktif. Kalau ada literatur mengenai huruf G ya, jungle, jerapah, itu ditemukan abad 16. Lalu orang luar itu mengenal Jesus Christ itu dari mana? Sebelum Jesus itu ada hurufnya J. Nah, itu menjadi, sebenarnya kita memang pelaku polemikus, tapi berlandaskan literatur. Dari paham akademis seperti itu. Jadi buat teman-teman Kristen, ini channel Mu'alaf Kang Dito buat, mudah-mudahan nanti ke depannya di Menara Syiar juga bisa menampilkan narasumber para Mu'alaf untuk kita adu pengetahuan dengan pendeta-pendeta yang sempat mengatakan itu misteri ilahi, jangan ditanya lagi. Itu misteri Tuhan, jangan kau tanya-tanya lagi. Akhirnya kita semuanya mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, dan kami accept Islam. Alhamdulillah, disitulah letak kebenaran. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang Tuhan tidak bergantung kepada manusia, tetapi manusia yang bergantung kepada Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini yang selalu kita dakwakan. Jadi para mukallaf yang bergerak dalam apologet Islam Indonesia, diskusi lintas agama, terutama Kang Dito, Nina Natali, Tok Nora, Faruk, ini kita adalah gambaran orang yang dari sebelah. Bukan berarti mengintimidasi, mengatakan salah, tetapi kita mengajak. Islam itulah ikrah hafidin, tidak pernah memaksa. Tapi kalau sudah meyakini keyakinan itu, beserta dengan mendapatkan hidayah, kalau hidayah sudah dikasih oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa memendungnya. Maka ikrar aku Islam, statement mengumumkan aku Islam, tidak akan malu-malu, tidak akan sembunyi-sembunyi. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab dengan niatan ingin membunuh Rasulullah, tapi begitu sampai, akhirnya beliau justru bersyahadat. Itu hidayah. Dan akhirnya manusia yang pertama kali, para sahabat pertama kali yang menggaungkan aku Islam kepada orang-orang kafir, itu cuman Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan para mukallaf didoakan teman-teman semuanya tetap mensiarkan Islam seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa kita ini yang memang secara naluri saudara terdekat kami masih kafir, orang tua kami masih kafir, ini kita lagi berjuang sendiri untuk menyatakan bahwa la ikraha fiddin itu nyata. Kita tidak berantem, kita tidak bertengkar dengan orang tua karena suatu agama, tapi kita mencoba memberikan kisi-kisi hidayah itu yang insya Allah Allah akan berikan kepada orang terdekat kita, yaitu orang tua, adik, kakak yang masih kafir. Ini tugas kita semua.
para mukallaf. Kenapa kok kayaknya susah banget? Tidak. Kami justru meyakini kebenaran Islam. Tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Manusia dipaksa masuk Islam, yang terjadi apa? Mereka akan mencari kesalahan, mengolok-olok karena bukan hidayah, tetapi hanya sekedar penipuan semata. Itu mungkin dari saya, silakan dilanjut. Kalau ada niatan, contoh Natali, Dinda, orang tua masih Kristen atau Bayu? Masih Kristen Kang Dito. Masih saya, Kang. Masih juga, Kristen. Masya Allah. Mari kita sama-sama doakan. Saya juga mungkin ntar lagi juga duhur di saya tempat kerja juga udah mau nyampe. Mari kita sama-sama pegangan tangan untuk kita doakan, bermunajat kepada Allah. Orang tua terdekat kita, saudara terdekat kita, menyaksikan kita di publik seperti ini. Bukan ingin mempermalukan, tetapi ingin sekali menunjukkan bahwa Islam itu hak. Hak itu artinya benar. Kami mendakwakan Islam tanpa menyampurkan dengan kebatilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan dari Meme. Silakan Meme, Oh silakan. iya, boleh, silakan Meme. Iya, tadi sempat chat dengan saya ke Kang Dito katanya. Silakan. Iya, boleh, silakan. Kang Dito, saya ada yang ingin saya tanyain. Jadi kan Boleh, saya kan Kak. punya pasangan, agamanya kan beda gitu. Terus dia janji selalu mau masuk, mau ikut gitu. Tapi tiap kita kasih pelajaran tentang agama, dia selalu membenarkan agama dia. Jadi kan saya marah kan. Kita selalu ribut masalah itu. Terus kemarin ini yang masalah Edis itu, dia cerita bahwa kata dia Ersa Soru itu pernah ayat di dalam khotbahnya itu bahwa Ersa Soru itu ngomong Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Terus saya kasih juga pemahaman kalau misalnya itu Nabi Muhammad pun sudah ada nur cahaya, nurnya sudah diciptakan sebelum semuanya ada, kata saya. Tapi dia tetap berkeras, makanya itu saya mau nanya gimana gitu loh. Katanya tapi kok apa ya ke saya itu kok bilangnya temen, ternyata pasangannya Meme. Iya. Ya calon loh. Makanya saya masih ragu kalau kayak gitu. Iya, kalau di dalam Islam memang kita itu sebelum dunia ada sudah ada di Lauhul Mahfuz, di berangkas Iya, itu. Tapi kalau kita dari pemahaman dia, cerita dia bahwa Yesus itu Abraham itu yang pertama. Makanya tadi malam tuh saya jelasin orang manusia yang pertama itu Adam, kata saya. Adam keluar pun dia di pintu apa gitu sudah ngelihat tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata saya. Berarti kan nurnya Muhammad duluan yang diciptain, tapi tetap ngotot aja. Yang itu monitor itu. Oh iya, Kalau saya sih kamu mute, saya udah ngomong tadi. Baik Kak Meme, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Masya Allah, karena erat kaitannya dengan kami para mukallaf dan juga mualaf yang ingin selalu berjuang memberikan kisi-kisi saran kepada orang tua atau terdekat supaya menerima Islam. Tapi apa daya, Islam itu la ikraha fiddin. Kita nggak bisa memaksa. Kalau diajak diskusi pun ya mereka itu kalau di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihi wa ala sam'ihi. Mereka, Allah telah mengunci pintu hati mereka. Kita nggak bisa paksakan. Ibarat rusuk itu bengkok, sudah memang bengkok, kita nggak bisa luruskan secara paksa. Karena yang bisa meluruskan tulang rusuk hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya bisa berdoa. Kalau untuk membuka pola pikir, akal untuk kita berbicara hati dengan hati itu dogmatis, susah. Kita nggak akan bisa nemu. Dogmatis itu keegoisan. Yang penting pokoknya Yesus Tuhan, dosa kami ditebus. Itu perihal dari kunci setan tadi yang sudah melekat di hatinya. Sehingga para orang tua kita, para mukallaf,
adik kakak saudara kita. Kami yang mempelajari Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Perkataan Allah. Allah sudah mengunci mati hatinya. Tapi perkara hidayah, Allah maha membolak-balikkan hatinya manusia. Maka yang paling dahsyat itu adalah doa kita. Kalau diajak diskusi nanti pasti berantem, apalagi di sosial bermasyarakat. Itu pasti akan itu pasti akan menghadirkan apa namanya? Konflik karena sensitif. Tapi kita bicara memang seperti ini akan emosional gitu Kak Mimi. Itu fakta. Bolehlah teman-teman semuanya melihat orang mukallaf ini bersandiwara seperti happy. Padahal hati kami ingin mengajak orang tua yang masih kafir, saudara terdekat masih kafir. Tapi kalau berpasangan, ya kalau orang mencintai itu, kalau lillahi ta'ala, ya pasti beneran cintanya karena Allah Ta'ala. Tapi kalau karena nafsu, ya itu tadi tetap akan berjalan pernikahan beda agama kan tetap jalan juga karena itu. Tapi kalau Oti Meme masih akidah Islamnya kuat, biarin percobaan dia untuk mencari kebenaran Islam, ikutkan dia diskusi seperti ini. Insya Allah kita bisa bantu untuk memperbaiki akalnya. Karena yang membedakan, kalau diajak ke sini nggak mau, diajak share ke sini nggak mau. Disuruh dengerin aja atau viti-vitinya Kak Meme pada saat orang mualaf atau pada saat orang diskusi, terutama gurunda ya, itu bisa di record screen, kemudian diliatin sama dia sampai dia itu emosi dan akhirnya mau naik. Ini kan di publik yang nonton banyak misalnya. Kalau ngikutin Edi saya rasa udah enggak dia. Dia kubunya bom-bom kelihatan. Tapi kalau bicara hal yang teologis atau dogmatis, insya Allah saya bisa. Jadi kayak Matius 26:31. Jadi kalau saya buka komal ini teman-teman Iwan Villa semua, kalau ada memang pendeta yang naik, itu akan terjadi persekutuan yang bagus. Contoh, ini yang fundamental sering saya bawa, Matius 26:31 itu teologis tentang aku akan membunuh gembala. Yesus itu akan terbunuh. Siapa yang membunuh? Iblis atau Tuhan? Tuhan Bapa. Ini ada erat kaitannya sama yang trending itu. Matius 26:31 juga terkait dengan penggoncangan iman. Sama seperti orang pengikut-pengikut Edis lagi tergoncang imannya karena Edis mengatakan karya penyalipan itu iblis. Tergoncang mereka, akhirnya banyak yang meninggalkan dia. Pindah ke bom-bom. Begitupun juga bom-bom kegoncang imannya. Ini Edis kurang ajar, emang iblis kan gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi kalau pemahaman teologis, karena saya belajar teologis, meskipun tidak beredukasi, bersertifikasi sarjana teologis, tapi pemahaman saya sudah ujikan dengan beberapa bapak-bapak romo dan pastor teman-teman saya. Itu ya nggak ada yang bisa ngelawan. Maksudnya tidak salah. Kita tidak menafsirkan, hanya bertanya, aku akan membunuh gembala, aku itu siapa, gembala itu siapa. Ini dulu sempat trading juga. Tapi karena jemaat-jemaat Kristen yang naik diskusi apologet yang bukan level pendeta, mereka hanya bilang OPR kan itu, aku belum mempelajari itu, aku belum mempelajari itu. Karena level filsafat dan teologisnya tinggi. Salah jawab, kepleset, bubar. Kalau oneness, aku akan membunuh gembala, aku itu Bapa, gembala itu Yesus, Yesus itu sendiri juga. Jadi aku itu Yesus akan membunuh Yesus. Mission bunuh diri kan gitu. Makin nggak masuk akal, bubar gitu. Jadi kalau kembali lagi kepada hanya bisa advice yang kita kasih ya Kak Meme, kalau memang karena Allah Ta'ala berhubungan, ternyata kita tahu dia orang kafir dan dia lebih berat dengan agamanya daripada cintanya, maka
hati-hati, mending mungkin Iya, ikhtiar kalau iya. ada jodoh yang lain. Itu advice-nya Kak Makanya Mimi. itu pusing sih, mau lepas selalu diuber terus, makanya Ya kalau nguber masuk aja dulu. Buktiin dulu Islam itu benar. Nah, atau boleh nih Ustaz Arif atau saya jadikan wali. Kau iniin kakak Mimi misalnya. Hadapinku sekarang. Kita diskusi dulu. Kami menghendaki saudari kami ini mendapatkan jodoh yang seiman. Kalau kau nggak bisa nggak bisa pindah imanmu, ya ngapain? Nggak usah lagi. Itu. Tapi sedikit pemaksaan seperti itu juga nggak bisa, karena jodoh, pati, rezeki itu hanya Allah yang menentukan. Ya sembari gitu tetap kita berikhtiar kepada Allah, mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan diberi hidayah. Itu sih.